Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santremole yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini, setiap manusia pasti akan menghadapi ujian dan cobaan. Namun, seberat apapun ujian itu, ada satu hal yang harus selalu kita jaga, yaitu keimanan dan doa kepada Allah. Kisah Nabi Yunus alaihi salam adalah salah satu bukti nyata tentang kekuatan doa dan ketakwaan seorang hamba kepada Tuhannya. Beliau adalah seorang nabi yang diutus kepada kaum Ninawa, tetapi mereka menolak dakwahnya. Dalam kekecewaannya, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya sebelum mendapat izin dari Allah, dan takdir membawanya ke ujian besar, ditelan oleh seekor ikan raksasa di tengah lautan yang bergelombang. Di dalam kegelapan perut ikan, Nabi Yunus tidak berputus asa. Justru di sanalah beliau berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan mengucapkan doa yang penuh makna. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minas zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya 87. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kesabaran, ketakwaan, dan doa yang tulus akan selalu menjadi jalan menuju pertolongan Allah. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi cobaan, karena di balik kesulitan, selalu ada rahmat dan hikmah yang Allah sediakan. Tetap bersama Santremole. Mari kita ambil hikmah dari kisah-kisah para nabi dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Yunus dan kaum yang membangkang. Dahulu kala, di sebuah negeri yang bernama Niniwe, hiduplah sebuah kaum yang telah lama berpaling dari Allah. Mereka gemar menyembah berhala, berbuat dosa, dan berlaku sewenang-wenang. Di tengah masyarakat yang tenggelam dalam kesesatan ini, Allah mengutus seorang nabi yang bijaksana dan penuh kesabaran, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus diperintahkan untuk mengajak kaumnya kembali kepada jalan yang benar, menyembah Allah, dan meninggalkan perbuatan buruk mereka. Dengan penuh keyakinan, ia pun mulai berdakwah. Hari demi hari, Nabi Yunus mendatangi mereka, berbicara dengan penuh kelembutan, memberikan nasihat, dan mengingatkan mereka tentang azab Allah bagi orang-orang yang ingkar. Namun, apa yang terjadi? Kaumnya menolak mentah-mentah ajakan itu. Mereka tidak hanya mengabaikan kata-katanya, tetapi juga mengejek dan menertawakannya. Apa urusanmu dengan kami, Yunus? Kata salah seorang pemuka mereka. Kami telah menyembah berhala selama bertahun-tahun, dan kami baik-baik saja. Jangan ganggu kami dengan ajaranmu. Kata yang lain. Setiap kali Nabi Yunus berbicara, mereka justru semakin membangkang. Beberapa orang bahkan mulai mengolok-oloknya, menganggapnya hanya seorang lelaki biasa yang ingin menguasai mereka. Hati Nabi Yunus mulai lelah. Ia merasa putus asa. Ia berpikir, tidak ada gunanya aku terus berdakwah kepada mereka. Mereka tidak akan pernah berubah. Akhirnya, Nabi Yunus memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Ia merasa sudah tidak ada harapan lagi bagi kaumnya. Dengan langkah kecewa, ia berjalan menuju pantai, tanpa meminta izin dari Allah, dan menaiki sebuah kapal yang hendak berlayar ke tengah laut. Badai di tengah laut. Di atas kapal, Nabi Yunus duduk termenung. Ia berpikir bahwa meninggalkan kaumnya adalah pilihan yang tepat. Namun, tanpa ia sadari, di kejauhan langit mulai menghitam, angin bertiup semakin kencang, dan ombak mulai menggulung tinggi. Tiba-tiba, badai besar datang menerjang. Kapal mulai bergoyang hebat. Para penumpang berteriak ketakutan. Air laut masuk ke dalam kapal, dan mereka merasa bahwa kapal bisa tenggelam kapan saja. Kita akan celaka, teriak salah satu pelaut. Seseorang di kapal ini pasti telah melakukan dosa besar hingga kita ditimpa musibah seperti ini, kata yang lain. Di zaman itu, para pelaut percaya bahwa bencana semacam ini terjadi karena ada orang berdosa yang ikut berlayar bersama mereka. Mereka pun memutuskan untuk mengundi siapa orang yang harus dibuang ke laut agar badai mereda. Undian pertama dilakukan dan nama Nabi Yunus keluar. Mereka merasa ragu. Lalu mengundi lagi, tetap nama Nabi Yunus yang muncul. Hingga akhirnya, setelah 3 kali undian, hasilnya tetap sama. Nabi Yunus harus dilempar ke laut. Nabi Yunus tahu bahwa ini adalah teguran dari Allah.
Ia sadar bahwa ia telah pergi tanpa izin darinya. Tanpa ragu, ia menerima takdirnya dan melompat ke dalam laut yang gelap dan ganas. Ditelan ikan paus. Saat tubuh Nabi Yunus menyentuh air laut yang dingin, sesuatu yang besar datang dari dalam kegelapan samudra. Seekor ikan paus raksasa. Dengan cepat, ikan itu membuka mulutnya yang lebar dan menelan Nabi Yunus bulat-bulat. Dingin. Nabi Yunus sadar bahwa ia masih hidup. Namun, kini ia berada dalam perut ikan yang sempit dan pengap. Tidak ada cahaya. Tidak ada suara selain bunyi detak jantung ikan yang bergema di sekelilingnya. Saat itulah ia benar-benar menyadari kesalahannya. Aku telah meninggalkan tugas yang Allah berikan kepadaku. Aku telah tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Aku telah berlaku zalim terhadap diriku sendiri. Di dalam kegelapan itu, tidak ada yang bisa ia lakukan selain bersujud dan berdoa kepada Allah. Ia mengulang-ulang doa yang sangat terkenal. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minas zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Hari demi hari berlalu. Nabi Yunus terus berdoa, menangis dalam penyesalan. Allah, yang Maha Pengasih, akhirnya menerima taubatnya. Allah pun memerintahkan ikan paus itu untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Diselamatkan dan kembali ke kaumnya. Tubuh Nabi Yunus yang lemah dan luka-luka akhirnya terdampar di pantai. Kulitnya terasa perih akibat berada di dalam perut ikan selama berhari-hari. Allah pun menumbuhkan pohon labu di dekatnya agar ia bisa beristirahat di bawah rindangnya dan mendapatkan makanan dari buahnya. Perlahan, Nabi Yunus mulai sembuh. Setelah pulih, ia merasa bahwa ia harus kembali ke Niniwe. Namun, ia khawatir apakah kaumnya masih tetap keras kepala? Apakah mereka masih ingkar? Namun, saat ia tiba di Niniwe, ia melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Kaumnya telah bertobat. Mereka menyadari kesalahan mereka dan kini beriman kepada Allah. Mereka telah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan sadar bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus selama ini adalah kebenaran. Dengan penuh syukur, Nabi Yunus pun kembali menjalankan tugasnya sebagai nabi. Kini, ia lebih sabar, rendah hati, dan memahami kehendak Allah. Pelajaran dari kisah Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus mengajarkan kepada kita beberapa hal penting. Kesabaran adalah kunci dalam menghadapi ujian. Jangan mudah menyerah hanya karena orang lain menolak mendengarkan kita. Jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Segala sesuatu harus dilakukan dengan petunjuk Allah dan bukan berdasarkan perasaan semata. Allah selalu menerima taubat hamba-Nya, tidak peduli seberapa besar kesalahan kita. Jika kita benar-benar menyesal dan kembali kepada-Nya, Allah akan mengampuni. Allah berkuasa atas segala sesuatu, bahkan di dalam perut ikan yang gelap sekalipun. Jika Allah menghendaki, kita tetap bisa selamat. Dan begitulah kisah Nabi Yunus. Sebuah perjalanan penuh pelajaran tentang kesabaran, penyesalan, dan ampunan Allah yang luas.